Selamat siang, perkenalkan saya Apoteker Rizky yang ada di apotek ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, ini saya mau menebus resep untuk pengobatan saya yang selanjutnya, Pak. Saya pasien 2 bulan yang lalu datang ke sini, Pak. Apakah Bapak masih ingat? Oh iya, ini Ibu Santi ya, yang beberapa bulan lalu pernah menebus obat TB di sini juga ya waktu itu. Apa kabarnya Ibu? Ya, seperti dilihat Bapak sekarang ini, begini-begini saja, Pak. Tapi sudah agak mendingan, Alhamdulillah. Saya mau menebus resep ini, Pak. Oke, baik, saya terima ya Bu. Alhamdulillah kalau gitu Bu, kalau agak baikan. Sebelumnya resep yang ini untuk pengobatan Ibu sendiri kan Bu? Ya, Pak, ini resep untuk pengobatan saya sendiri. Oke, baik Bu. Saya coba cek obatnya terlebih dahulu ya Bu. Nanti saya akan panggil kembali. Silakan ditunggu di ruang tunggu ya Bu. Ya, Pak, terima kasih. Pasien atas nama Ibu Santi. Ya, Pak, saya sendiri. Ini obatnya sudah saya siapkan ya Bu untuk pengobatan treatment Ibu yang selanjutnya. Boleh saya minta waktu Ibu sebentar, sekitar 10 sampai 15 menit Bu, Untuk apa ya, Pak? untuk melakukan konseling Bu terhadap pengobatan Ibu yang selanjutnya. Informasi ini untuk membantu Ibu agar mengetahui apa saja yang perlu Ibu ketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam mengkonsumsi obat. Oh, bukannya waktu itu pas saya menebus obat TB di sini juga sebelumnya sudah dikasih konseling ya, Pak? Harus dikasih konseling lagi. Iya Ibu, karena ada treatment pengobatan yang berbeda dari sebelumnya Bu. Oh, oke lah kalau gitu, Pak. Sebelumnya, apa yang dikatakan dokter mengenai obat yang diresepkan sekarang ini, Bu? Kata dokternya itu resep ini untuk obat TB saya dan sekarang ditambah treatment pengobatan HIV saya, Pak. Dan kata dokternya sendiri obat-obatan ini harus diminum rutin. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu, telah bersedia meluangkan waktunya. Sebelumnya di sini sudah dijelaskan ya, Bu, kalau Ibu itu telah didiagnosa dokter menderita HIV plus TB atau tuberkulosis. Dan sebelumnya juga selama 2 bulan terakhir ini, Ibu sudah mengkonsumsi obat TB dari dokter secara rutin ya, Bu? Iya, Pak, saya sudah mengkonsumsi obat TB sebelumnya sesuai arahan dokter dan Bapak waktu itu setelah 2 bulan harus kembali lagi ke sini untuk menebus obat HIV-nya. Yang saya bingungkan itu kenapa harus 2 bulan menebus obat selanjutnya? Kenapa nggak langsung obat HIV dan TB-nya sekaligus? Oke, baik Bu, saya jelaskan ya. Jadi obat HIV dan obat TB tersebut itu memiliki efek samping yang hampir sama, Ibu. Jadi kalau diberikan secara bersamaan, nanti takutnya dokter tidak bisa mengevaluasi obat mana yang nanti akan diganti kalau diberikan secara bersamaan, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi memang ketentuannya sudah seperti itu ya, Pak? Iya, Ibu, sudah ketentuannya seperti itu. Sebelumnya ada yang belum jelas, Bu, mengenai penjelasan saya tadi? Sepertinya sudah jelas, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya akan menjelaskan ya, Bu, treatment pengobatan Ibu. Oh iya, Bu. Sebelumnya di sini Ibu ada alergi suatu obat atau mempunyai riwayat penyakit lain, Bu? Seperti gangguan hati? Tidak, Pak. Oke, baik, Bu. Di sini Ibu ada mengkonsumsi obat lain, Bu? Saya tidak mengkonsumsi obat lain, Pak. Tapi obat yang TB kemarin itu belum habis, Pak. Masih ada untuk 2 hari lagi, Pak. Oh, jadi obat TB yang dikonsumsi 2 bulan ini belum habis ya, Bu? Berarti masih ada sisa untuk 2 hari ya? Nah, yang sisa 2 hari ini tuh harus dihabiskan dahulu, Bu, selama 2 hari. Jika obatnya sudah habis dalam 2 hari, keesokan harinya, barulah Ibu boleh mengkonsumsi obat TB, Bu. Yang regimen selanjutnya ini ditambah dengan treatment pengobatan HIV yang selanjutnya. Apakah Ibu sudah paham? Oh, berarti saya selama 2 hari ini harus menghabiskan sisa obat TB yang sebelumnya ya, Pak. Kalau sudah habis, selama 2 hari, keesokan harinya, baru boleh minum obat dengan resep yang baru ini kan, Pak? Iya, Ibu Santi, benar sekali. Ada lagi, Bu, yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan ya Bu dahulu pengobatan TB-nya. Di mana untuk regimen pengobatan TB yang selanjutnya, di sini Ibu hanya menggunakan obat isoniazid dan rifampicin saja ya Bu.
Loh, kok jadi sedikit Pak obat TB-nya? Kemarin itu kalau nggak salah obat TB-nya banyak deh. Kok jadi cuma 2 sekarang? Iya Ibu, seperti itu. Karena pada dasarnya pengobatan TB itu dilakukan selama 6 bulan, di mana terbagi menjadi 2 regimen pengobatan, di mana 2 bulan pertama tersebut itu Ibu telah mengkonsumsi obat isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etabutol. Treatment 4 bulan selanjutnya, Ibu hanya mengkonsumsi obat isoniazid dan rifampicin saja. Oh, jadi begitu ya Pak. Kalau begitu, saya sudah jelas Pak. Baik Ibu, kalau sudah jelas, langsung saya jelaskan lagi ya Bu, aturan minum obat TB-nya. Untuk rifampicin, digunakan 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan dan harus dihabiskan. Isoniazid juga digunakan 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan dan harus dihabiskan juga ya Bu. Untuk isoniazidnya sendiri di sini juga sudah ada vitamin B6-nya Bu di dalam tabletnya itu. Kegunaan vitamin B6 ini untuk mengurangi efek samping isoniazid yakni kerusakan sistem syaraf. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu digunakan sebelum makan siang saja ya Bu. Sampai sini ada yang belum jelas Bu? Kenapa harus sebelum makan siang ya Pak dikonsumsinya? Kenapa nggak sebelum makan malam aja Pak? Baik Bu, saya sarankan seperti itu karena ada obat TB yang berinteraksi dengan obat HIV Bu, yakni obat rifampicin. Nanti saya akan jelaskan ya Bu, obat HIV apa yang berinteraksi ini. Nah, untuk mengurangi interaksi tersebut, diaturlah waktu konsumsinya secara tidak bersamaan. Seperti itu Bu, ada yang belum jelas? Jadi begitu ya Pak. Baik Pak, saya sudah paham. Baik Bu, kalau sudah paham, boleh diulang apa yang saya jelaskan tadi Bu, agar tidak terjadi kekeliruan. Tadi kan obat TB-nya dari rifampicin, digunakannya itu 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan dan harus dihabiskan. Kemudian ada isoniazid juga digunakan 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan dan harus dihabiskan juga ya Pak. Nah tadi itu isoniazid juga sudah ada vitamin B6-nya di dalam tabletnya itu, diminumnya itu sebelum makan siang kan Pak? Oke, nah sekarang saya akan jelaskan ya Bu, terapi obat HIV-nya Ibu. Sebelumnya Ibu sudah tahu Bu, penyakit HIV itu apa? Saya pernah mendengar penyakit itu Pak, tapi saya tidak terlalu paham. Oke, baik saya jelaskan ya Bu. HIV sendiri adalah suatu virus yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau yang sering kita kenal virus HIV. Virus ini menyerang sistem imun tubuh manusia, sehingga sistem kekebalan tubuh terganggu. HIV ini sendiri dapat ditularkan dengan kontak langsung terhadap cairan darah, cairan sperma, ASI, air susu ibu yang terkontaminasi virus HIV. Serta penularan juga dapat terjadi melalui hubungan intim seperti melalui vaginal, anal, maupun oral. Penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi HIV juga dapat menjadi sumber penularan virus HIV. Nah, dari definisi yang saya jelaskan ini, apakah Ibu Santi sudah paham, Bu? Saya paham Pak. Maaf sebelumnya Bu Santi, di sini status Ibu Santi sudah menikah atau belum, Bu? Belum Pak, saya belum menikah. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya Bu untuk terapi pengobatan HIV-nya. Di sini Ibu digunakan terapi obat ARV ya Bu untuk HIV-nya. Apa Pak? ARV? Itu obat jenis apa ya Pak? Saya baru dengar obat jenis itu. Baik, obat ARV adalah suatu singkatan yang artinya obat antiretroviral Bu, di mana tujuan penggunaan obat ARV ini sendiri yakni menghambat replikasi HIV, memperlambat laju penularan HIV, memelihara dan menjaga fungsi imunologis, menurunkan komplikasi penyakit HIV, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Memperbaiki kualitas hidup pasien, maksudnya apa ya Pak? Di sini jika saya minum obat ARV ini, virus HIV di tubuh saya ini hilang dan sembuh kan Pak? Saya tekankannya Ibu Santi bahwa obat ARV ini bukan untuk menyembuhkan penyakit Ibu, tetapi hanya menekan virus yang di dalam tubuh Ibu saja, Bu. Jadi kalau gitu untuk apa saya minum obat HIV kalau cuma memperpanjang kualitas hidup saya Pak? Rasanya sia-sia saja. Jangan berpikiran seperti itu, Bu. Banyak kok kasus HIV di luar sana hidupnya berjalan normal seperti biasa saja, Bu. Bahkan seperti orang sehat pada umumnya.
Asalkan Ibu teratur ya Bu minum obat ARV-nya. Oh iya, saya tekankan juga ya Bu bahwa obat ARV ini diminum seumur hidup ya Bu. Oh, jadi bisa hidup normal seperti biasa, asalkan saya rutin mengkonsumsi obat ARV ini seumur hidup, begitu, Pak? Iya Ibu, begitu. Sampai sini ada yang belum jelas Bu? Kalau untuk TB-nya sendiri itu bisa sembuh kan, Pak? Kalau untuk TB-nya sendiri, insya Allah Bu pasti bisa sembuh. Asalkan Ibu juga teratur ya Bu minum obatnya. Oke, Pak. Oke, baik. Di sini saya jelaskan ya Bu aturan minum obat HIV-nya. Di sini Ibu diresepkan obat ARV jenis lamivudin, efavirenz, dan tenofovir. Kemudian ada cotrimoxazole dan ada suplemen kurkuma. Saya jelaskan dulu ya Bu untuk obat ARV-nya ini. Obat ARV yakni lamivudin digunakan 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan dan harus dihabiskan. Kemudian ada tenofovir digunakan 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan dan harus juga dihabiskan ya Bu. Nah, untuk obat efavirenz ini adalah obat HIV yang berinteraksi dengan obat TB Bu, yakni rifampicin tadi. Oleh karena itu, waktu konsumsinya tidak secara bersamaan. Jadi untuk efavirenz ini sendiri diminum 1 kali sehari 1 tablet sebelum tidur saja ya Bu. Dan saya sarankan juga Bu, untuk obat ARV seperti lamivudin dan tenofovir, diminumnya sebelum makan malam saja ya Bu. Apakah sampai sini sudah jelas Bu yang saya jelaskan ini? Sampai di sini saya sudah paham, Pak. Oke, baik. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ya Bu. Untuk obat cotrimoxazole digunakan untuk pengobatan pencegahan infeksinya Bu. Obat ini digunakan 2 kali sehari tiap 12 jam sesudah makan ya Bu. Misal Ibu makan jam 8 pagi, berarti obatnya dikonsumsi 12 jam sesudahnya jam 8 malam ya Bu. Nah, setelah mengkonsumsi obat ini, saya sarankan Ibu mengkonsumsi air putihnya yang banyak ya Bu. Kemudian ada suplemen kurkuma. Nah, guna suplemen kurkuma ini untuk mengurangi efek samping dari obat ARV ini ya Bu, di mana efek samping obat ARV ini yakni gangguan fungsi hati. Suplemen kurkuma ini diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan juga ya Bu. Sampai sini ada yang belum jelas Bu? Pak, saya mau nanya, apakah mengkonsumsi obat sebanyak ini yang terdiri dari obat HIV ditambah lagi obat TB itu tidak berbahaya, Pak? Saya takut kalau efek sampingnya malah semakin banyak, Pak. Oke, baik Bu. Sebenarnya efek samping dari suatu obat itu pasti ada. Seperti obat TB misalnya, rifampicin itu efek sampingnya itu urin atau kencing itu menjadi berwarna merah, Bu. Kemudian obat HIV jenis ARV itu menyebabkan gangguan fungsi hati. Nah, terkadang juga kita pada saat mengkonsumsi obat itu kita mengalami mual, muntah, dan lain sebagainya. Tapi di sini Ibu tidak usah khawatir, Bu. Selama Ibu tidak ada mengkonsumsi obat lain atau alergi obat apapun, berarti obat yang diberikan ini sudah bekerja di dalam tubuh Ibu. Apakah sudah jelas, Bu? Baik, Pak, saya sudah paham. Nah, selain minum obat, Ibu juga harus menerapkan hidup sehat ya, Bu, untuk memperkuat sistem kekebalan imun tubuh. Nah, caranya dengan rajin berolahraga secara teratur, makan makanannya sehat dan bergizi. Nah, untuk makanannya sendiri saya sarankan itu yang harus dihindari seperti makanan dengan bumbu menyengat, kafein, alkohol, karbohidrat sederhana seperti gula dan sirup, makanan berpengawet, dan makanan kaleng. Jenis olahraganya itu seperti apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Ya, seperti relaksasi, Bu, dengan cara menarik napas. Kemudian bisa juga melakukan aktivitas jogging ringan, Bu. Oke, Pak, nanti saya coba terapkan ya, Pak. Baik, untuk penyimpanan obatnya sendiri itu harus disimpan di suhu kamar ya, Bu, agar tidak terkontaminasi dan obat tidak cepat rusak. Kalau sudah paham, bisa Ibu ulangi, Bu, obat HIV-nya yang saya jelaskan tadi, agar tidak terjadi kekeliruan. Tadi kan obat ARV itu ada lamivudin, digunakan 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan dan harus dihabiskan. Kemudian ada tenofovir, digunakan 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan dan juga harus dihabiskan. Evapiren itu diminum 1 kali sehari 1 tablet sebelum tidur.
Nah, obat ARV seperti lamivudin dan tamifluvir itu diminum sebelum makan malam saja. Cotrimoxazole sendiri digunakan untuk pengobatan pencegahan infeksinya. Obat itu digunakan dua kali sehari tiap 12 jam sesudah makan. Semisal saya makan jam 8 pagi, berarti selanjutnya obat tersebut diminum 12 jam sesudahnya, yaitu jam 8 malam setelah makan. Nah, disarankan tadi perbanyak minum air putih setelah mengkonsumsi jenis obat-obatan tersebut. Untuk suplemen kurkuma diminumnya itu sesudah makan 2 kali sehari kan, Pak? Baik, Bu, sudah benar. Nah, supaya Ibu tidak lupa, saya tekankan lagi ya, Bu. Berhubung obat TB Ibu yang sebelumnya belum habis dan masih ada sisa untuk 2 hari, itu dihabiskan dahulu ya, Bu, obatnya. Setelah 2 hari, obat TB yang kemarin sudah habis, baru Ibu boleh minum obat TB dan HIV-nya sesuai dengan yang diresepkan sekarang ini ya, Bu. Agar Ibu tidak lupa, ini Bu, saya sudah buatkan catatan kecil untuk membantu Ibu dalam mengkonsumsi obatnya secara teratur ya Bu. Jikalau Ibu lupa, Ibu bisa melihat catatan kecil ini ya Bu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Iya, saya juga takut lupa berhubung obatnya banyak sekali. Terima kasih banyak, Pak, untuk catatan kecilnya. Iya Ibu Santi, sama-sama. Di sini saya mau menyampaikan ya Bu, bahwa Ibu Santi harus semangat, harus sabar dan kuat ya Bu dalam menghadapi penyakit ini. Dan Ibu harus yakin mampu melewati penyakit ini Bu. Tidak perlu malu dan minder ya Bu. Ibu harus memulai kembali melakukan aktivitas sosialnya, Bu. Nah, saya percaya Ibu Santi mampu melewati semua ini. Dan di sini pula peran keluarga terdekat Ibu Santi sangat diperlukan, Bu, untuk memberi semangat Ibu Santi. Nah, obatnya semuanya ini diminum teratur ya, Bu, sampai habis. Jika sudah habis, khususnya obat ARV ini, obatnya dapat ditebus kembali ya, Bu, di apotek ini. Mengingat obat ARV ini diminum seumur hidup ya, Bu, dengan membawa resep dari dokter. Nah, kalau sudah, mohon diisi ya Bu data konseling ini. Terima kasih Bu Santi. Baik, Pak. Terima kasih banyak untuk konseling, penjelasan, dan semangatnya, Pak. Ya, sama-sama.